lupa menekan tombol subscribe, notifikasi, like, comment, and share. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom yang ada di rumah-rumah. Shalom. Yang ada di GBI Mega Matra, GBI Ori Raya. Shalom. 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 Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, kita bersyukur hari ini boleh ada sebagaimana Tuhan berikan bagi kita hari yang indah. Biarlah hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita beribadah dengan hati yang tulus, Tuhan akan hadir dan menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Biarkan setiap problem masalah hidup kita taruhkan di bawah kaki Tuhan, supaya setiap pergumulan permasalahan kita tidak akan menjadikan kita, menghalangi kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di hari ini, di hari Minggu, kami akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan rohnya dari surga turun ke bumi ini. Biarlah hari ini, di hari Pentakosta ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Di hari Minggu ini kami akan melihat Engkau mencurahkan bukan hanya di rumah tangga saja, tetapi Engkau mencurahkan Roh-Mu di bumi yang Tuhan berikan atas setiap kami. Biarlah hari ini setiap yang bernafas memuji Tuhan, setiap yang bernafas meninggikan Tuhan, setiap yang bernafas mempermuliakan nama Tuhan. Kau mengampuni setiap dosa-dosa kami, supaya setiap kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi menjelang siang ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih sekali lagi Roh Kudus dengan kuasa ibadah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Beri
haus akan Engkau, ku haus padamu. Puaskan sekarang, puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkah kami, pimpin langkahku. Ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Kaulah Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesus Tuhan, Yesuslah, Kaulah Yesus Tuhan kami, Yesuslah Tuhan, Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami telah masuk di minggu kelima di bulan Mei ini, Tuhan. Engkau baik, selalu menyertai kami dimanapun kami berada, umat-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa. Amin. Kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, seluruh kami yang mendengarkannya. Kami telah siap. Biarlah Engkau mengurapi kami.
Amin. Urapi hambamu ini dengan pengurapan Roh Kudus. Pakai hambamu dengan leluasa Tuhan, supaya setiap firman yang boleh hamba sampaikan, mereka yang mendengar boleh diberkati Tuhan. Amin. Sehingga kami yang mendengar dan yang menyampaikan sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar Luar biasa. biasa. Haleluya, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu yang mendengar program ini, saya berdoa Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu di dalam kitab para rasul. Kita membaca kitab para rasul yang pertama, khususnya ayat 8 Bapak Ibu. Kemudian nanti melompat kepada pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pasal 2, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, lalu mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu yang baru saja kita baca. Tema kita hari ini, Bapak Ibu, di minggu terakhir di bulan ini adalah memiliki kuasa Roh Kudus. Hari ini memang hari Pentakosta, ya Bapak Ibu. Hari Pentakosta dalam perjanjian lama Bapak Ibu ada 3 hari raya orang Yahudi yang terdapat di dalam kitab Ulangan 16 ayat 10 atau di ayat seterusnya yang ada di bawah. Antara lain hari raya orang Yahudi ini, 1, hari raya roti yang tidak beragi. Kedua, hari raya 7 minggu. Dan ketiga, hari raya Pondok Daun. Nah, ini hari Pentakosta di dalam perjanjian lama. Maka semua para imam yang lelaki imam ya Bapak Ibu ya, maka mereka akan datang mempersembahkan persembahan ucapan syukur, korban bakaran mereka kepada Tuhan. Kalau dikatakan 7 minggu berarti 49 hari. Setelah Paskah baru 50 hari. Ya, mereka mempersembahkan segala persembahan mereka saudara kepada Tuhan. Nah, Tuhan langsung menerima persembahan mereka yang telah dibakar. Karena korban bakaran yang seturut dengan Tuhan, maka Tuhan menerima. Maka itulah yang disebut Pentakosta bagi mereka saudara. Nah, tapi Pentakosta di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, kita tadi telah mendengar firman Tuhan. Ya. Ketika Yesus mati dan bangkit setelah 3 hari,
Dan kemudian 40 hari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ya, kepada Maria Magdalena, juga kepada rasul-rasul, bahkan kepada seluruh murid-murid, dan juga murid-murid yang berjumlah 500 orang. Itu 40 hari sebelum Yesus naik, dia menampakkan diri. Dia banyak berbicara Bapak Ibu mengenai kerajaan Allah di sana. Nah kemudian setelah 40 hari Yesus naik ke surga. Ya, tadi dikatakan sebelum dia naik ke surga, dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan para murid. Nah kemudian saudara kasih Tuhan, ya, para murid naik ke lantai loteng, ya, ke loteng lantai 2. Saudaraku, di sana mereka sepakat sehati untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itulah Pentakosta. Pentakosta berarti hari yang ke-50. Nah ini berlaku mulai dari perjanjian baru sampai saat ini kepada kita. Maka saya percaya hari-hari ini gereja merayakan Pentakosta. Ya, berbicara Pentakosta, berbicara kuasa Roh Kudus diberikan. Berbicara Pentakosta, berbicara pencurahan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Tadi kita telah membaca di pasal 2 dikatakan, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan, tema kita hari ini memiliki kuasa Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga daripada Tuhan. Ya, sekali lagi, Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal. Dia adalah Tuhan, saudara. Ya, dia adalah Tuhan yang memiliki fungsi untuk menyertai, menolong, menghibur, memberi kekuatan, bahkan memberikan pengurapan dan kuasa-kuasa. Tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, menerima kuasa. Kuasa itu sering diterjemahkan dalam perjanjian baru, saudaraku, dunamis. Katakan dulu dunamis. Dunamis. Ya, dunamis ini, saudara, adalah tenaga atau kekuatan Allah. Ya, itulah yang disebut kuasa. Ya, dunamis. Kalau ilmu elektronik disebut apa? Dinamo. Atau kekuatan ataupun daya. Jadi kalau disebut dunamis adalah kekuatan ataupun tenaga. Berarti kalau Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, berarti kita akan menerima kuasa dari Tuhan, tenaga yang dari Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi apa, saudaraku? Menjadi saksi kabar baik, menjadi saksi Allah, menjadi saksi Kristus, saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, menjadi saksi Allah yang hidup untuk menyampaikan kabar baik dibutuhkan kuasa. Ya, tanpa kuasa maka gereja Tuhan
akan redup. Tanpa kuasa Roh Kudus, gereja Tuhan akan terjebak Bapak Ibu dengan rutinitas. Tanpa kuasa Roh Kudus, gereja akan terjebak dengan ibadah-ibadah rutinitas, atau juga boleh dikatakan terjebak menjadi seperti ibadah-ibadah agamawi. Nah, Yesus tahu kalau dia mau ke surga, maka dia dikatakan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudaraku, ya, sering disebut pneuma. Dalam istilah PB, ya, dia disebut juga apa tadi? Roh Kudus penghibur, Roh Kudus penolong, atau sering juga disebut parakletos. Kalau istilah Latinnya parakletus, tapi itu diambil dari akar kata Yunani, ya, parakletos, yaitu penolong dan penghibur. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, aku akan memberikan kepadamu kuasa, ya, di dalam kitab Matius, di dalam Injil, termasuk juga dalam Injil Bapak Ibu dalam kitab Markus, dikatakan di pasal 16 kitab Markus dan juga di pasal 28 kitab Matius, dikatakan di situ, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bumi, ya, ajarlah mereka dengan kebenaran, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru dikatakan di dalam kitab Markus pasal 16, pergilah, baptislah mereka di dalam nama Bapa, ya, Putra, dan Roh Kudus. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ya, sejajar, ya. Baru dikatakan lagi di situ, orang yang percaya akan dibaptis, orang yang tidak percaya akan dihukum. Ya, orang yang percaya dibaptis, orang yang tidak percaya dihukum. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, ya, melalui live streaming ini adalah jemaat atau gereja yang sudah menerima baptisan. Setuju, katakan amin. Amin. Bagi Bapak Ibu barangkali juga yang mendengar program ini, khususnya anak-anak Tuhan, saya juga percaya pasti Bapak Ibu yang mendengarkan program ini sudah menerima baptisan. Amin. Ya, karena apalah artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak rela dibaptis. Kita lihat bagaimana Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes. Meskipun Yohanes mengatakan, ya, memegang tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, karena Yohanes menganggap dia tidak layak membaptis Yesus pada saat itu di Sungai Yordan. Tapi Yesus berkata, lakukanlah ini supaya firman Tuhan digenapi. Yohanes membaptis kamu, ya, membaptis orang yang percaya pada saat itu dengan air, tetapi Roh Kudus akan membaptis kamu. Yaitu tadi dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Kamu menjadi saksi. Kita yang percaya hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya kepada Yesus, kalau kita tidak menjadi saksi, maka Bapak Ibu sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Karena Yesus pun, saudaraku, ketika ada di bumi ini, dia menjadi teladan, menjadi contoh, dan kemudian dia pun menjadi saksi. Saksi kabar baik, memberitakan Injil kepada orang yang lemah, kepada orang yang berdosa, kepada siapapun tentunya Bapak Ibu. Ya, Yesus melakukan hal ini. Dia menjadi saksi. Itu sebabnya Yesus berkata tadi,
kamu akan menjadi saksi mulai dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara dimanapun berada, saudara harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi dimulai dari rumah kita. Kemudian kepada lingkungan. Apakah lingkungan di mana kita berada? Apakah itu lingkungan kantor, lingkungan kampus, lingkungan tempat tinggal? Bahkan dimanapun kita berdiri, Bapak Ibu, kita harus menjadi saksi Kristus. Amin. Itu yang dimaksud kamu menjadi saksi. Itu tujuan daripada Tuhan memberikan kuasa. Dan kemudian di hari Pentakosta, ya, di mana mereka Bapak Ibu ada berkumpul, di situ dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, kalimat penuhlah mereka dengan Roh Kudus memang ada dua hal, Bapak Ibu. Satu hal ini mungkin secara temporer, ya, di mana para rasul-rasul ketika mereka sehati sepakat bernyanyi, memuji dan mempermuliakan Tuhan, mempermuliakan Yesus yang baru disalib dan dibunuh dan telah terangkat ke surga itu, saudaraku, ya, kemudian dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan yang keras yang memenuhi seluruh rumah ini. Maka dikatakan, ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, ya, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ada yang berbahasa-bahasa, ada yang berbahasa Partia, bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, sampai juga berbahasa Arab. Ya, saudaraku, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang yang menyaksikan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, mereka bingung melihat dan mendengar ketika para rasul, para murid-murid ini berbahasa-bahasa yang sangat berbeda. Mereka bilang, kita mengenal mereka ini, tetapi mengapa mereka bisa berbahasa Libya, berbahasa Partia, berbahasa Media, Elam, Mesopotamia, dan berbahasa Arab? Kita mengenal mereka. Saudara, kalau Roh Kudus turun, maka segala sesuatu akan diberikan Tuhan untuk memenuhi para rasul, untuk memenuhi para murid, untuk memenuhi gereja, untuk memenuhi para hamba Tuhan, para penginjil, para gembala, para nabi, para rasul, para penatua jemaat, sampai kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Tapi tadi saya katakan, maka penuhlah mereka. Kepenuhan mereka adalah kepenuhan yang sifatnya temporer. Jadi ada temponya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus kerjakan. Tapi ada, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus secara permanen. Artinya secara berkepanjangan sampai pada kesudahan hidup seseorang hamba Tuhan, mulai dia dipanggil, dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya, dia mengalami, ya, yang namanya kepenuhan Roh Kudus yang permanen, ya, yang tentunya buah Roh Kudus itu ada di dalam hidupnya. Dia sudah mengalami aniaya, dia sudah mengalami maki-makian, dia mengalami bully, tekanan, ya, dan segala macam persoalan-persoalan, tetapi dia tetap fokus, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Ya, dia tetap ada di dalam perlindungan, dia tetap ada di dalam pengurapan, dia tetap ada di dalam kepenuhan Roh Kudus, ya saudara. Dia tidak melenceng. Kita melihat Petrus termasuk, ya, tipe apa ini? Tipe sanguin, ya, kadang berani, kadang pengecut. Sanguin kan begitu tipenya, ya. Ketika dia bersama dengan Yesus, maka orang-orang Yahudi, para imam,
dan orang-orang Romawi datang membawa pentung dengan Yudas yang telah disogok. Kemudian dia langsung mengambil pedang dari sarungnya, ingin melawan semua yang datang yang mau mengangkut Yesus, yang membunuh Yesus. Yesus berkata, sarungkan pedangmu itu. Tapi satu sisi ketika Yesus mau mati, Yesus sudah berkata sebelumnya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Ketika Yesus ditangkap, Petrus kabur. Bapak Ibu, ketika ada orang bertanya, sepertinya dari dialekmu, kamu salah satu murid dari orang itu. Sampai berapa kali? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Padahal yang bertanya itu adalah perempuan saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika Petrus dilawat Tuhan, dijamah Tuhan setelah Yesus mati, ya, maka Petruslah yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, lalu dia bangkit berdiri di tengah-tengah suku, kaum, dan bangsa yang begitu banyak di situ pada saat itu, saudara. Ya, dia berkhotbah tidak lebih dari 3 sampai 5 menit. Dikatakan berapa orang bertobat? 3.000 orang. 3.000 orang yang bertobat hanya memakan waktu 3 sampai 5 menit, Bapak Ibu. Amin. Ini pekerjaan siapa? Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia berkata, dia menyampaikan firman akan terjadi pada hari-hari ini, ya, pada hari-hari terakhir, bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapati mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kuasa, ketika murid, ketika sang rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kuasa memberitakan Injil, kuasa daripada seorang saksi, dahsyat luar biasa. Dia melepaskan nubuatan, dia melepaskan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Dan ini Bapak Ibu digenapi. Amin. Kalau tidak ada karunia ini, maka gereja akan menjadi dingin. Ketika peristiwa, ya, Pentakosta, kemudian Petrus bergerak, digerakkan oleh Roh Kudus. Seseorang ada yang lumpuh, baru dikatakan dia yang lumpuh ini suka duduk di dekat bait Allah. Seorang laki-laki yang sejak lahirnya ia lumpuh, ya, kemudian tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kemudian apa dikatakan oleh Petrus? Ya, lihatlah kepada kami, kata Petrus. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Nah, saudara lihat, orang lumpuh yang sejak lahir, ya, di dalam hidupnya hingga pada dewasa, dia tak pernah sembuh dan tak pernah bisa berjalan. Tetapi pada saat Petrus dan Yohanes menuju bait Allah, mereka mau beribadah kepada Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus dilepaskan. Amin. Kuasa Tuhan dilepaskan. Amin. Dia berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi demi nama Yesus dari Nazaret, berjalanlah. Maka takjublah semua orang yang melihat. Pengurapan Roh Kudus terus dilimpahkan
Kepenuhan Roh Kudus tidak cukup sampai di situ. Ketika di dalam perkumpulan mereka, saudaraku, ya, karena disebut ya di dalam kitab para rasul ini, ya, disebut di situ jemaat yang pertama. Bagaimana cara hidupnya? Ya, mereka di situ berkumpul, memecahkan roti, menerima pengajaran. Satu ketika yang bernama Ananias dan Sapira. Ya, mereka memiliki sebidang tanah. Ya, ketika dia menjual sebidang tanah, kemudian datanglah yang bernama Ananias dengan mengatakan, dengan membawa uang, bahwa sekianlah tanah itu saya jual. Petrus tidak ada apa-apa, saudara. Ya, karena penjualan tanah milik seseorang dan hak seseorang untuk memberikan kepada kumpulan itu pada saat itu. Nah, kemudian apa yang dialami oleh Ananias? Ananias pada saat itu mati di tempat. Mengapa mati di tempat? Alkitab mengatakan karena dia membohongi Roh Kudus. Sampai Petrus berkata, "Mengapa engkau melakukan ini, Ananias? Bukankah sebelum dijual tanah ini adalah milikmu, dan setelah dijual pun milikmu? Mengapa engkau membohongi Roh Kudus dan membohongi kami?" Dan mati pada saat itu. Dan kemudian dikuburkan. 3 jam kemudian, saudaraku, datang istrinya. Belum mengetahui kalau suaminya mati. Ditanya lagi para rasul-rasul, "Benarkah sekian engkau menjual sebidang tanahmu itu?" Dan kemudian Sapira menjawab, "Benar. Mengapa kamu sepakat membohongi Roh Kudus dan membohongi kami?" Dan pada saat itu juga Sapira mati. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang melakukan itu? Petrus? Bukan. Roh Kudus, Roh Allah. Petrus tidak punya hak untuk membunuh. Tetapi inilah kehadiran Roh Kudus agar saudara tahu yang mendengarkan firman ini, supaya saudara tahu dan sehingga saudara bisa menerima kuasa Roh Kudus ini, ya, untuk melengkapi saudara sebagai hamba Tuhan, untuk melengkapi saudara sebagai jemaat Tuhan, supaya saudara bisa melayani dengan leluasa. Lihatlah pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, lihatlah kepenuhan Roh Kudus itu. Mungkin saudara bertanya, bukankah kita setelah percaya memiliki kuasa Roh Kudus? Amin. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki kuasa. Tetapi menjadi pertanyaan saya buat saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus, apakah saudara hidupnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dalam saat-saat kesulitan, dalam saat-saat kesusahan, apakah saudara tetap fokus kepada Tuhan? Tetapkah saudara menjaga kuasa Tuhan itu? Apakah saudara tetap menjaga pengurapan itu? Amin. Terkadang anak-anak Tuhan ya menyakiti dan melukai. Maka ada istilah, ya, Roh Kudus berduka. Mendukakan Roh Kudus. Ketika seseorang mendukakan hati Roh Kudus, maka pada saat itulah, ya, mungkin kalau sekali 2 kali, "Tuhan, aku minta ampun ya." Tuhan mau mengampuni. Ya, besoknya lagi, "Tuhan, ampuni saya." Tuhan masih mengampuni. Karena Tuhan itu tidak terbatas, ya Bapak Ibu, mengampuni seseorang. Tidak ada batasannya. Tetapi karena terus-menerus seseorang tidak, ya, mau berubah, selalu mengikuti keinginan dosa, keinginan dagingnya, keinginan duniawi ini, sehingga dia tidak sadar bahwa dia, saudara, mendukakan Roh Kudus. Ketika seseorang anak Tuhan mendukakan Roh Kudus terus-menerus, maka lambat laun kuasa itu tidak ada di dalam dirinya. Pertanyaan mungkin, bisakah kuasa bisa keluar masuk? Bisa. Alasannya apa?
alasannya tadi kalau kita, ya saudara, tidak terus ada di dalam tuntunan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, mengikuti segala keinginan-keinginan daging kita. Kita melihat misalnya Saul. Allah mengambil rohnya dari Saul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah mengambil rohnya dari Saul. Ya, sehingga Saul, saudaraku, memerintah sebagai raja. Ya memang karena dia sebagai raja tidak mengikuti apa kata Tuhan, tetapi mengikuti apa kata hatinya, atau mengikuti apa yang diinginkan, yang tentu ya belum juga sesuai dengan kebenaran. Jadi bisa Bapak Ibu, bisakah kuasa Tuhan? Bisa. Ya. Nah, oleh karena itu ya, Yesus sebelum terangkat ke surga, Dia telah memberikan itu kepada murid-murid. Yesus telah memberikan itu tentunya kepada kita. Nah, saudaraku, saya mau menyampaikan sesuatu. Satu kali, ya persisnya 8 tahun kurang lebih lah, saya bersama istri saya, Ibu Espita, ditelepon seorang ibu yang sudah tua, 69 lah kira-kira usianya. Ya, dia telepon, kemudian istri saya mengajak. Nah, kemudian kami pergi untuk berdoa karena ibu ini ya sesak-sesak, ya itu 9 tahun yang lalu Bapak Ibu. Dan kemudian kita bertanya, kenapa Ibu? Saya sudah berobat berkali-kali, dan kemudian pihak rumah sakit menyuruh untuk difoto, di ronsen. Ya, setelah dipoto atau di ronsen Bapak Ibu, maka hasilnya ya kelihatan adanya penyumbatan di jantung. Dia kasih tunjuk foto itu Bapak Ibu, ya, yang warna hitam itu. Baru di situ ada ditandai warna merah, dilingkarin. Dia menjelaskan kepada saya, karena dia sudah tunjukkan sebelum kita berdoa, Pak, inilah Pak, penyumbatan-penyumbatan ini. Lingkaran-lingkaran merah ini menurut dokter menjelaskan ke saya, inilah penyumbatan. Nah, setelah dijelaskan dokter kepada dia, dan dokter mengatakan, ya terserah sama ibu dan keluarga, tetapi kalau sudah ada penyumbatan yang mengakibatkan susah bernafas, maka harus diambil tindakan. Setelah itu Bapak Ibu, dia pulang, dia sampaikan kepada anaknya, dikirimlah hasil ronsen itu dari Jakarta. Kebetulan dia seorang dokter ahli jantung juga Bapak Ibu di Australia. Ya, Chinese ya saudaraku. Dan dia mengamati foto itu, dan dia berkata ini benar, maka harus diadakan tindakan operasi sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit di Jakarta ini. Namun kemudian tersendat biaya, tetapi yang di Australia ini mengirim uang, itu rupanya bukan anak pertama ya, saudaranya, kakaknya. Saya lupa karena sudah cukup lama. Dikirimlah sejumlah uang, pada saat itu kurang lebih berkisar 100 juta. Ya, bayangkan 9 tahun yang lalu untuk biaya pengobatan operasi. Nah, sebelum dioperasi Bapak Ibu kita dipanggil, ya dia jelaskan tadi foto itu, memang ibu ini rajin juga berdoa, ya di bawah pimpinan saya pada saat itu sebagai pendoa syafaat juga. Ya, saya bilang begini, karena dia sudah menerima uang dari saudaranya itu, saudara kandungnya di Australia, untuk biaya operasi. Jadi kita dipanggil sebelum diadakan tindakan ini. Saya datang tadi, saya katakan, kemudian saya hanya menyampaikan beberapa ayat firman, kemudian ya berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus, berbicara kuasa Roh Kudus, dan juga berbicara bilur-bilur Yesus.
Tetapi saya katakan, Ibu, saya tahu Ibu pelayan Tuhan. Tetapi meskipun kita pelayan Tuhan, ada kalanya kita jatuh dalam dosa. Ada kalanya mungkin kita benci, ya dengki, kepahitan kepada seseorang. Saya katakan, atau mungkin ada rasa dendam. Nah kemudian dia mengaku, iya Pak Pendeta, itu saya alami. Dan dia mengatakan cukup lama dia alami. Bisa kan Bapak Ibu? Hamba Tuhan juga mengalami kepahitan. Bisa Bapak Ibu. Nah itulah mungkin yang mengakibatkan dia sakit, sehingga detak jantungnya tidak teratur berdetak, ya mengakibatkan dia sesak. Dan kemudian baiklah Ibu, yang terpenting Ibu mengakulah kesalahan-kesalahan Ibu terhadap kepada Tuhan, terhadap kepada saudara, ya suami, dan juga anak-anak atau siapa saja, saya bilang. Dan dia mengatakan, iya, sebelum saya berdoa, Ibu silakan berdoa, minta ampun, ya minta kembali pengudusan dari Tuhan dan pengampunan. Alkitab mengatakan, jikalau engkau mengakui segala dosamu dan kejahatanmu, maka aku adalah Allah yang setia yang mau mengampuni engkau, menyucikan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Saya katakan itu 1 Yohanes 1:9. Kemudian dia mengaku sambil menangis. Kemudian saya dan istri saya meletakkan tangan di bahu kanan, di bahu kirinya, sambil dia berdoa. Dan kemudian kami merasakan saudaraku, dia berdoa sangat kencang. Dia berdoa dengan bahasa yang saya tidak mengerti, saudaraku. Ya, yang sekarang diistilahkan itu bahasa roh. Dia semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang, padahal dia sudah tua. Ketika dia berdoa memiliki tenaga dari secara fisik dan secara rohani. Dia memiliki tenaga dan memiliki sepertinya ada kuasa Roh Kudus, bukan sepertinya ada Roh Kudus. Baru saya tinggal tumpang tangan dengan istri saya. Saya mengatakan firman Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, sambil menunjuk-nunjuk saudaraku foto yang sudah ada, ya diberikan ke kita melihat untuk tumpang tangan, supaya penyumbat-penyumbat ini Tuhan bereskan, bahwa besok pagi dia akan ke rumah sakit dan dia akan masuk di dalam ruang operasi. Tuhan, sebelumnya engkau bersihkan sebelum dokter, ya Tuhan, memeriksa kemudian mengoperasi dia, bersihkan. Saya tunjuk-tunjuk saudaraku lingkaran yang warna merah bersama istri saya. Dan tadi udah selesai firman, baru berdoa, dan kemudian selesai, kami pulang. Besok pagi dibawalah ke rumah sakit bersama anaknya. Dan kemudian di siang hari saudaraku, kita kaget, langsung ditelepon saudara oleh anaknya. Yang ditelepon istri saya. Tentu istri saya dan saya agak sedikit berita apa ini gitu ya. Ya karena baru beberapa jam dibawa, apakah operasinya berhasil? Tiba-tiba telepon tadi, Bu, terima kasih Bu, bahwa mama saya tidak jadi dioperasi. Kan begitu. Padahal sudah ada hasilnya. Para dokter, para medis sudah siap untuk mengoperasi. Tapi sebelum dioperasi kan diadakan pemeriksaan. Nah, kemudian dokter bingung Bu. Mengapa bingung? Semua penyumbat-penyumbat itu tidak ada lagi di dalam tubuh atau jantung mama saya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau tanya, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya kuasa. Tidak punya kemampuan yang saya maksud. Saudara, puji Tuhan, ibu ini sembuh. Hingga sampai sekarang sudah 89 tahun ya. Mungkin umurnya 69 tambah 8, mungkin 77 atau 78 tahun, masih hidup saudara. Amin. Yang saya mau sampaikan saudara, ini tidak ada di dalam diri saya. Tidak ada di dalam diri si Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi kuasa Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dengan kuasa dan pengurapan itulah yang bekerja dengan dahsyat.
sehingga segala sakit penyakit lenyap, segala pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari Tuhan lenyap, dari segala sakit penyakit oleh bilur-bilurnya Amin. disembuhkan. Amin. Amin. Nah saudara, saya sampaikan, milikilah kuasa Roh Kudus. Amin. Janganlah ada di antara orang Kristen mengaku percaya sama Yesus tapi tidak memiliki kuasa. Atau engkau berkata, Pak, aku setelah percaya aku sudah memiliki kuasa. Amin. Tapi engkau pertahankan enggak kuasa Roh Kudus? Engkau hidup, benar enggak hidupmu? Apakah engkau melakukan dosa, kebencian, kedengkian, sakit hati, kepahitan, ya, perbuatan dosa yang lain, ya, keterikatan? Kalau engkau ada, meskipun engkau Kristen, meskipun engkau hamba Tuhan, saya mau sampaikan, kuasa Roh Kudus belum tentu bekerja di dalamnya. Karena kuasa Roh Kudus itu bekerja ketika kita membuka hati, ketika kita percaya, ketika kita melakukan firman Tuhan. Amin. 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 Maka saudaraku, di Pentakosta perayaan hari ini 50 hari Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, dan mulai dari mereka sampai kepada kita sampai sekarang berlangsung. Jaga hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jaga hubunganmu dengan Yesus. Amin. Pelihara urapan, Amin. pelihara kuasa. Ya, jangan sampai pernah, sekali nih, saya tutup. Seseorang yang sakit kemudian mau didoakan pendetanya. Satu ketika ada juga jemaat kita sakit, perutnya gede, diguna-gunain kata bahasa di sana. Dia datang kepada seorang dukun, jemaat kita itu sembuh. Malah ibu ini diarahkan lagi ke dukun itu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kisah nyata sebuah gereja. Nah, ya saudara, saya mau katakan, gereja harus mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus. Untuk itulah membangun agar gereja bangun, agar gereja bangkit, agar gereja mendapatkan karunia, agar gereja yang sedang jemaatnya mengalami sakit bisa disembuhkan, agar gereja yang tidak memiliki karunia, talenta, Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan karunia, nubuatan, penglihatan, mimpi, dan apapun saudaraku, untuk melengkapi gereja Tuhan. Ya, sampai kita nanti diangkat kembali oleh Tuhan. Karena untuk itulah fungsi Parakletos, fungsi pneuma, fungsi Roh Kudus itu diberikan supaya saudara dipenuhi. Amin. Supaya saudara menerima kuasa Roh Amin. Kudus. Dan kemudian jangan menjadi sombong. Yes. Karena ya, talenta karunia itu tidak menyelamatkan. Ya, itu hanya bonus untuk membantu engkau bisa melayani. Amin. Supaya jemaat Tuhan semakin luar biasa imannya. Amin. Nah, saudara, inilah buat hamba-hamba Tuhan yang ada di Matrama, di Pondok Bambu, dimanapun Bapak Ibu yang mendengar. Biarlah kekristenanmu, pribadi yang memiliki kuasa Roh Kudus. Amin. Supaya engkau tidak pergi ke dukun, ke paranormal, kepada orang pintar ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya penyakit, ketika engkau punya sesuatu yang tidak bisa kau kerjakan. Tapi pergunakanlah Roh Kudus, bergaullah karib dengan Roh Kudus, bergaullah karib dengan Yesus, berserahlah secara total, hiduplah di dalam kebenaran, dan lakukanlah itu, maka engkau terlepas, engkau disembuhkan, dan engkau dipakai Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu puji lagu. Setelah itu nanti saya mau mendoakan Bapak Ibu. Roh Kudus, dari ayah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Hatiku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
dimanapun engkau berada. Engkaulah yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Engkaulah yang memberkati anak-anak Tuhan gerejamu Amin. yang mendengarkan program ini. Amin. Biarlah mereka yang belum percaya kepada Yesus, percayalah engkau. Amin. Engkau tidak rugi kalau percaya kepada Yesus. Engkau tidak rugi kalau engkau bergaul dengan Roh Kudus. Dia sendiri yang akan menolong kau dengan kuasanya. Amin. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota. Amin. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pergumulanmu. Amin. Diberkatilah buah kandungmu. Amin. Disembuhkanlah engkau dari sakit Amin. penyakit. Amin. Diberkatilah rumah tangga. Amin. Diberkati suamimu. Amin. Diberkati anak-anakmu. Amin. Diberkati, mengalir berkat Tuhan. Amin. Mengalir berkat Bapa, Amin. mengalir berkat Roh Kudus. Amin. Nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami Amin. yang bersusah payah. Kami mendukung mereka dengan doa kami. Ya Yesus. Tolonglah orang yang bersungut-sungut, yang selalu mempersalahkan pemerintah. Tetapi biarlah mereka dipermudah oleh Tuhan dan Amin. melihat keadaan ini, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah buat semua orang banyak. Kami tahu pemerintah tidak sempurna, tetapi oleh karena itu Engkaulah yang menyempurnakan Amin. tugas tanggung jawab mereka. Amin. Berkatilah badan legislatif, berkatilah pemerintah sampai kepada pemerintah yang ada di bawah. Amin. Sehingga Indonesia ini menjadi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah karunia-karunia, biarlah kuasa Roh Kudus Amin. Ya. bekerja bagi gerejamu lewat hamba-hamba Tuhan di negeri Amin. ini. Sehingga negeri ini bebas Yes. dalam segala hal. Dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Berkati. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Yesus Kristus dan pertolongan dan kuasa dan penghiburan daripada Roh Kudus menolong, menyertai dan berkati engkau mulai sekarang hingga pada kekal selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.